Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Praja Utama Putra, BP 17110043 dari S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan PowerPoint seminar akuntansi saya yang saya ambil dari artikel yang berjudul Pengaruh Locus of Control, Self-Efficiency, Komitmen Profesi, dan Pengalaman Audit terhadap perilaku etis auditor. Studi empiris pada kantor akuntan publik di Jakarta Barat. Baiklah, dari judul artikel tersebut terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dari perkembangan dunia bisnis yang bergerak sangat pesat dan dinamis dapat memicu persaingan ketat antar pelaku ekonomi termasuk perusahaan. Dalam menghadapi persaingan tersebut, perusahaan melakukan berbagai macam usaha agar dapat tetap bertahan. Salah satu kebijakan yang terjadi adalah dengan melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat karena diharapkan memberikan penilaian yang tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Akuntan publik dalam menjalankan profesi diatur oleh suatu kode etik. Akuntan publik yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi, dan dengan masyarakat. Baiklah, yang kedua, landasan teori. Di landasan teori ini ada dua bagian. Yang pertama, teori keagenan, dan yang kedua yaitu teori atribusi. Teori pertama yaitu teori keagenan. Dalam teori keagenan, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berperan dalam mengurangi biaya agensi yang muncul karena perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen atau manajemen. Teori keagenan ini dapat membuat auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami permasalahan yang terjadi antara pihak prinsipal dan agennya. Yang teori yang kedua yaitu teori atribusi. Hader pada tahun 1958, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi berpandangan bahwa suatu perilaku merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara internal atau internal force, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal atau external force, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Teori ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja seseorang di masa mendatang tidak bisa terlepas dari penyebab kesuksesan maupun kegagalan pada pelaksanaan tugas sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu perilaku etis auditor. Menurut Sui dan Gould, perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah sejauh mana auditor mau memenuhi tekanan klien dalam situasi konflik, yaitu suatu situasi yang terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat dalam suatu aspek fungsi atestasi yang merupakan indikasi auditor dalam pengambilan keputusan etik. Selanjutnya yaitu locus of control. Menurut Wiryani mengemukakan bahwa locus of control adalah karakteristik psikologi sebagai keyakinan masing-masing individu karyawan tentang kemampuannya untuk mempengaruhi semua kejadian yang berkaitan dengan dirinya dan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu self-efficacy. Self-efficacy atau efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu kegiatan
dengan berhasil. Self-efficacy tidak terkait dengan kemampuan sebenarnya, melainkan dengan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yaitu komitmen profesi. Komitmen profesional merupakan sikap yang berdasarkan pendirian atau keyakinan pada profesi yang dilakukan dan dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan pengetahuan dan keahlian profesional yang berpedoman pada kode etik profesi. Selanjutnya yaitu pengalaman audit. Pengalaman audit di sini adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditanganinya. Tingkat pengalaman audit diperoleh dari proses pembelajaran yang didapat oleh auditor selama menjalankan penugasannya. Yaitu gender. Pengertian gender di sini adalah merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya manusia. Tingkat jabatan. Tingkat jabatan merupakan hierarki struktur organisasi yang ada pada sebuah manajemen perusahaan. Tingkat atau hierarki jabatan dalam kantor akuntan publik merupakan struktur organisasi yang berlaku dalam kantor akuntan publik. Tiap-tiap level jabatan dalam profesi auditor memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak sama. Baiklah, selanjutnya itu kerangka pemikiran. Bisa teman-teman lihat, di sini ada variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas itu ada beberapa penjelasan, yaitu locus of control dengan kode X1 dan self efficiency dengan kode X2 dan komitmen profesi dengan X3, pengalaman audit dengan X4. Sedangkan variabel kontrol yaitu pertama ada gender, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga tingkat jabatan. Variabel kontrol ini berkaitan dengan variabel terikat, yaitu perilaku etis auditor dengan kode Y. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pertama atau A, pengaruh locus of control terhadap perilaku etis auditor. Locus of control merupakan salah satu variabel individu yang diduga dapat digunakan untuk memprediksi perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang atau individu. Sui dan Gould melakukan penelitian bahwa locus of control dapat berinteraksi dengan kesadaran etis untuk mempengaruhi perilaku dalam konflik audit. Hasil penelitian dari Uli menunjukkan bahwa audit yang berarti bahwa auditor yang memiliki locus of control dalam dirinya memiliki perilaku yang dapat mengatasi situasi konflik audit. Baiklah, ya B atau yang kedua, pengaruh self-efficiency terhadap perilaku etis auditor. Hasil penelitian Akbar menunjukkan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis auditor. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi auditor yang memiliki efikasi diri yang baik dalam dirinya dapat melakukan tanggung jawab sebagai auditor dengan baik dan memaksimalkan usaha mereka termasuk di dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal. Selanjutnya yang C, pengaruh komitmen profesi terhadap perilaku etis auditor. Hasil penelitian Prasetyo mengungkapkan komitmen profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit karena akuntan publik juga harus memiliki perasaan yang terkait dan kepercayaan yang kuat dan dengan tujuan yang mereka jalankan sehingga akan memiliki komitmen profesional yang tinggi ketika mengorientasikan tindakannya. Selanjutnya yaitu yang D, pengaruh pengalaman audit terhadap perilaku etis auditor. Di sini hasil penelitian Nakula menyatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Artinya sebentar atau lamanya pengalaman auditor tidak akan berpengaruh terhadap perilakunya dalam menghadapi situasi konflik audit. Yaitu sedangkan penelitian Uli memberikan hasil yang berbeda karena
menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hal ini berarti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dapat membantu auditor berperilaku lebih baik dalam mengatasi situasi konflik audit. Selanjutnya, metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 4 bagian. Yang pertama, operasional variabel, dan yang kedua, metode pengumpulan data, dan yang ketiga, populasi dan sampel, dan yang terakhir atau yang keempat, teknik analisis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, gambaran umum objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Barat yang terdaftar dalam Dextory IAPI tahun 2017, yaitu sebanyak 26 KAP. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 KAP, dipilih dengan metode convenience sampling. Responden yang digunakan dalam penelitian adalah manajer, supervisor, senior auditor, junior auditor, dan partner yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Barat. Yang kedua yaitu analisis data. Di analisis data ini ada beberapa bagian. Yang pertama, statistik deskriptif responden. Jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan, di mana responden laki-laki berjumlah 21 orang atau 38,2% dan responden perempuan berjumlah 34 orang atau 61,8%. Data ini menunjukkan bahwa sebagai besar auditor yang bekerja di kantor akuntan publik wilayah Jakarta Barat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif pernyataan variabel. Ada poin-poin penting yaitu yang pertama perilaku etis auditor, dan yang kedua locus of control, yang ketiga self efficacy, yang keempat komitmen profesi, dan yang terakhir yaitu pengalaman audit. Baiklah, kita melanjutkan materi yang ketiga yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak. Dapat dilihat pada tampilan output Cronbach alpha pada kolom correlated item total correlation. Pengujian validitas untuk menyatakan variabel independen yaitu perilaku auditor dinyatakan valid. Dalam pengujian reliabilitas, dari 2 item pernyataan yang tidak valid akan dihilangkan. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha hitung dari 0,60, sehingga instrumen dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian karena telah memenuhi syarat dan reliabilitas. Baiklah, yang keempat yaitu uji statistik F. Bisa kalian lihat di tabel, yaitu tabel 4.1 hasil uji statistik F. Di situ terdapat ada tabel ANOVA yang berisi yaitu model sum of squares, GF, mean square, F, dan SIG. Yang di sana ada beberapa penjelasan, bisa teman-teman lihat. Dan di bawah tabel itu ada penjelasan yang A, dependent variable, berperilaku etis auditor yang disingkat dengan Y. Dan yang B, prediktor atau kontaks, tingkat jabatan disingkat dengan C3, gender disingkat dengan C1. Tingkat pendidikan disingkat dengan C2, pengalaman audit disingkat dengan X4, self efficiency disingkat dengan X2, locus of control disingkat dengan X1, komitmen profesi disingkat dengan X3. Sumber ini saya ambil dari hasil penelitian pada tahun 2018. Berdasarkan tabel di samping, dihitung menunjukkan nilai sebesar 12,694 dengan nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini baik dan layak digunakan dalam penelitian.
Hal ini membuktikan bahwa locus of control, self-efficiency, komitmen profesi, pengalaman audit, gender, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan pengaruh secara simultan terhadap perilaku etis auditor. Yang kelima yaitu uji koefisien determinasi. Bisa teman-teman lihat di tabel, yaitu tabel model Sunmeri, uji koefisiensi determinasi. Dari tabel di atas bisa dijelaskan, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,809 atau 80,9%. Hal ini berarti bahwa hubungan antar variabel perilaku etis auditor dengan variabel locus of control, self-efficiency, komitmen profesi, pengalaman audit, gender, tingkat pendidikan, dan tingkat jabatan adalah kuat. Nilai adjusted R squarisi besar 0,603 atau 60,3%. Hal ini berarti bahwa variabel perilaku etis auditor yang dapat dijelaskan oleh variabel locus of control, self-efficiency, komitmen profesi, pengalaman audit, gender, tingkat pendidikan, dan tingkat jabatan adalah sebesar 60,3%. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Bisa teman-teman lihat, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linear beragenda terhadap 55 responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yaitu ada beberapa bagian, yaitu pertama, variabel locus of control tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis auditor. Dan yang kedua, variabel self-efficiency berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis auditor. Yang ketiga, variabel komitmen profesi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis auditor. Dan yang keempat, variabel pengalaman audit berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis auditor. Hal ini berarti pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dapat membantu auditor berperilaku dalam mengatasi situasi konflik audit. Yaitu selanjutnya implikasi dan keterbatasan penelitian dan saran. Di sini bisa teman-teman lihat ada penjelasannya, yaitu implikasi hasil penelitian ini adalah kantor akuntan publik sebaiknya mempekerjakan auditor yang lebih pengalaman dan memiliki self-efficiency yang tinggi agar kepercayaan masyarakat terhadap kantor akuntan publik semakin tinggi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain yang pertama, data dan responden yang diteliti terbatas karena kesibukan kantor akuntan publik sehingga beberapa KAP menolak untuk mengisi kuesioner dan hanya 9 KAP yang bersedia. Dan yang kedua, data yang diperoleh hanya menggunakan kuesioner sehingga penelitian tidak dapat mengawasi keberadaan atau kebenaran dari jawaban atas pernyataan. Dan yang terakhir, kurangnya waktu dan tempat penelitian karena kesibukan auditor sehingga membutuhkan waktu cukup lama pengambilan kuesioner penelitian. Saran bagi kantor akuntan publik dan penelitian selanjutnya. Di sini saya dapat mengajukan 2 saran, yaitu bagi kantor akuntan publik, khususnya para auditor agar lebih memperhatikan perilaku etisnya dalam menghadapi situasi konflik ketika melaksanakan tugas auditnya agar masyarakat dan pengguna jasa akuntan lebih menaruh kepercayaan atas hasil audit yang telah dilakukan. Dan yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan menjadikan para auditor sektor publik sebagai responden sehingga secara ilmuwan kita akan tahu apakah perilaku etis sebagai auditor di sektor publik berada dibandingkan sektor privat. Baiklah, tak terasa presentasi atau penjelasan saya terkait artikel seminar akuntansi ini sudah berakhir. Terima kasih sudah bisa mendengarkan atau mendengarkan. Saya hanya bisa meminta maaf apabila ada kata-kata yang sulit dimengerti atau sulit dipahami. Saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.